sekarang? Udah direkam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal mukarramun, pengurus DKM Masjid At-Taufik beserta para sesepuh, para asatidz, para kiai, para imam yang mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang selalu memakmurkan masjid baik secara tenaga, pikiran dan juga harta, juga mudah-mudahan diterima oleh Allah apapun bentuk yang dikeluarkan untuk memakmurkan Masjid At-Taufik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan di tempat mulia setelah melakukan ibadah salat subuh secara berjamaah. Maka kita berharap, memohon kepada Allah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Sabtu ini saya mengutip ayat Al-Quran di awal yang memang selalu dibacakan oleh para khotib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslim. Ini ayat yang memang selalu dibacakan setiap Jumat. Apa sih istimewanya ayat ini? Mari kita kupas. Mari kita kupas sama-sama di subuh kali ini agar kita lebih memahami ketika Jumatan kenapa para khotib menyampaikan ayat ini. Pertama yang harus kita garis bawahi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini sudah saya bahas di Jumat saat saya menjadi khotib Jumat di sini tentang takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, amantu billah tsumma istaqim. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Itu sudah kita bahas di Jumat walaupun tidak detail. Maka yang saya akan bahas ini lanjutan daripada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna
fala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali kalian mati dalam keadaan tidak muslim, tidak Islam, tidak selamat. Sekarang kalau saya tanya Bapak ini Islam bukan? Islam ya? Itu kan pengakuan kita, Pak. Contoh misalkan kita bebas saja mengatakan saya kenal dengan Pak Jokowi, tapi yang jadi masalah Pak Jokowi kenal tidak sama kita, kan gitu Pak ya. Kalau mengaku itu bebas, tapi diaku itu yang mulia. Kita bisa saja mengaku saya Islam, tapi apakah pemilik Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku kita sebagai Muslim? Ini yang akan kita coba kupas, Pak. Subuh kali ini mudah-mudahan nyampe. Kalau tidak nyampe, sengaja memang tidak saya habiskan biar diundang lagi, ya. Sama Haji Hidayat diundang lagi. Nah, saya lebih biar nggak ngantuk Pak ya, santai saja Pak. Ya Kiai ya, santai saja Kiai ya. Saya pakai contoh, nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ini contohnya Pak. Ini bukan promo ya. Ini apa Pak? Ini adalah madu. Ya, pemiliknya di samping saya nih. Ya, Madu Hidayah. Madu itu singkatan Pak. Apa singkatannya? Mau dapat dua. Mau anugerah dekati ulama, itu madu. Hidayahnya juga ada singkatan. Hi-nya Haji Hidayat, nah ya. Da-nya itu apa tuh? Ya, Hidayah. Haknya Haji Hidayat, da-nya dapat, ya. Yahnya apa? Memberikan hadiah. Jadi kalau kita dekat dengan ulama, maka Haji Hidayat akan memberikan hadiah. Nah gitu. Ya, maksudnya kalau hadir di sini. Ya. Tapi ini mah jangan, punya saya tinggal satu. Ini kita contohkan Islam, Pak. Kita fokus ya. Ini contoh Islam. Islam dipegang oleh berapa rukun, Pak? 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Ini masing-masing saya contohkan dengan jari. Syahadat jempol, telunjuk sholat, zakat jari tengah, jari manisnya puasa, jari kelingkingnya haji. Kita tes satu-satu Pak. Ini Islam saya pegang pakai 5 jari. Kuat nggak Islamnya Pak? Jatuh nggak nih madunya? Nggak. Orang mengaku Islam kalau dia menjalankan 5 rukun ini maka kuat Islamnya. Kita tes satu-satu Pak. Kalau orang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan haji, copot kelingkingnya nih, masih berdiri madunya? Nggak jatuh ya? Kenapa? Alasannya apa Pak? Kenapa orang mengaku Islam tidak haji masih kuat Islamnya? Kenapa? Ayo yang bisa jawab saya kasih minyak. Nah ini duet nih, minyak dengan madu. Ayo Pak. Coba baca Sapina Pak, pasti ketemu jawabannya. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hijjul baiti. Manis. Jangan Kiai yang jawab. Kiai mah nggak jawab, saya kasih. Apa Pak? Nah itu jawabannya di ujung tuh. Wahijul baiti manis tatoa ilaihi sabila. Nah itu apa artinya? Saya pending dulu, masih ngantuk berarti, belum kepancing Pak Haji. Haji itu kenapa tetap tegak Islam walaupun orang tidak melaksanakan haji? Karena haji itu bagi yang mampu. Bayangkan Pak, sekarang haji 9.000 kuota yang reguler tidak bisa berangkat karena haji puroda. 9.000 orang yang sudah mendaftar, menabung puluhan tahun, sudah harus bisa berangkat tahun ini, tapi ternyata tidak jadi berangkat. Karena apa? Karena ada kuota haji puroda yang sangat eksklusif, ratusan juta. Saya punya teman 3 orang berangkat 1 miliar.
1 miliar 3 orang, Pak. Dulu kita beranggapan orang berangkat haji bukan karena punya duit banyak, karena memang sudah dipanggil oleh Allah. Marbot masjid banyak yang berangkat haji. Tapi sekarang, nah ini mudah-mudahan kita doakan ya, manajemennya di atas, pemerintahannya di atas nantinya bisa mengatur haji. Kasihan yang sudah puluhan tahun menunggu untuk berangkat haji. Jadi haji ini bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain, Pak. Sampai ngutang-ngutang, jual rumah, jual tanah, jangan sampai dipaksakan. Ini ada cerita unik, Pak. Sekarang saya mau tanya, Cung yang belum haji, biar dicatat sama malaikat nih. Angkat tangan, Pak. Cung itu bahasa Betawi ya. Angkat tangan, Pak. Yang belum haji, yang belum haji, angkat tangan. Yang mau haji juga angkat tangan. Yang mau haji lagi angkat tangan. Yang mau buhajah angkat tangan. Buhajah. Dicatat sama malaikat, insya Allah berangkat, Pak ya. Yang sudah berangkat lagi. Tapi ada cara bisa berangkat dalam waktu 3 tahun tanpa biaya. Gimana caranya, Ustadz? Nih ada cerita. Saya di rumah buka pengobatan hikmah. Satu saat ada pemuda datang ke rumah saya malam-malam, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya bilang, ada apa nih tumben malam-malam datang? Dia bilang gini, Ustadz, saya pengen berangkat haji, Ustadz. Saya bilang, wah luar biasa, bagus ini anak muda pengen niat hajatnya pengen berangkat haji, bagus. Saya bilang, tapi masalahnya saya nggak punya uang, Ustaz. Oh gitu. Akhirnya saya kasih amalan, Pak, surat haji. Saya tulis surat haji ya, kalau mau tahu ayat berapanya datang ke rumah. Nah saya kasih ke dia, nih amalin nih surat haji. Diamalin, Pak, sebulan 2 bulan sampai setahun diamalin. Setahun kemudian dia balik lagi ke rumah saya, Ustaz, udah saya amalin setahun belum berangkat Ustaz. Saya tambahin lagi surat Ibrahim. Kenapa? Karena petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji melalui Nabi Ibrahim. Saya tulis ya surat Ibrahim ayatnya, kalau pengen tahu japri Haji Hidayat. Saya kasih itu, dijalanin lagi sama pemuda ini. Setahun kemudian balik lagi, Ustadz belum berangkat, Ustadz. Saya tulis lagi, nih tambahin surat tanah, surat rumah, surat BPKB mobil. Ustadz, saya kan masih bujangan, Ustadz, nggak punya itu. Saya tempat tinggal aja nggak punya. Selama ini saya tinggal di masjid. Selama ini saya tinggal di masjid. Kebetulan ketua masjidnya sudah saya anggap sebagai orang tua. Jadi Pak Ketua masjidnya, Pak Haji ini mempersilahkan saya tinggal di masjid sambil bantu-bantu masjid. Jadi saya nggak punya harta, Ustaz. Oh, kalau gitu nih tambah satu, banyak sholawat. Pulang tuh dia, Pak. 5 bulan kemudian dia balik ke rumah saya, Pak. Di depan rumah saya melihat kayak sesosok malaikat datang ke rumah, Pak. Kenapa? Karena dia berpakaian gamis putih panjang. Si pemuda nih, ya, kopiahnya kayak habaib, sorbannya tebal sampai 3 lapis, tasbihnya gede-gede, Pak, kayak di film Son Gokong itu ya, biksunya itu gede-gede. Saya bilang, ini apakah caleg yang gak jadi, stres? Saya pikir gitu, Pak. Karena kan zaman kemarin itu banyak banget calegnya. Beberapa caleg rumah saya berobat karena puyeng katanya otaknya, sampai gak bisa tidur gitu. Apa caleg stres? Tapi saya lihat-lihat lagi, ini anak muda yang sering ke rumah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masuk. Ustadz, saya udah dipanggil haji, Ustadz. Wah bener stres, saya bilang. Itu ya. Gimana ceritanya? Coba duduk, saya bilang. Karena saya curiga, Pak, dia pulang dari rumah saya terakhir 5 bulan balik itu belum musim haji. Makanya saya anggap dia benar-benar stres ini, karena amalannya mungkin dipakai nggak jadi gitu ya. Gini saat ceritanya, saat 5 bulan yang lalu saya pulang dari rumah Ustaz. Pas saya mau masuk ke gang masjid tempat saya tinggal, di depan gang itu ada bendera kuning. Saya cari tahu siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal Pak Haji, ketua masjid yang selama ini
menghidupi saya, menolong saya, membantu saya. Nangislah saya sedih Ustaz, karena dia udah saya anggap sebagai orang tua. Lalu akhirnya saya membantu keluarganya sampai 7 malam saya bantu untuk mempersiapkan tahlilan. Kacang saya siapin, kopi saya bikinin, teh saya seduhin, kan gitu Pak ya kalau tahlilan tuh. Setelah tahlilan pulang jamaahnya saya bantuin cuci piring, beres-beres rumah. Sampai keluarga besar Bu Haji ini, Pak Haji ini senang sama saya. Akhirnya setelah masa idah Bu Haji ini selesai 4 bulan 10 hari, saya dinikahkan oleh Bu Haji, mantan istrinya Pak Haji. Setelah itu saya dipanggil, nah itu. Jadi kalau mau dipanggil Haji ya, Bapak cari Bu Haji yang single. Itu kuncinya. Jadi nggak wajib Pak, haji ini bagi yang mampu. Kita copot lagi satu. Orang mengaku Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan, masih disebut Islam? Masih. Kenapa? Puasa bagi yang mampu. Wanita yang haid nggak boleh puasa. Wanita nifas nggak boleh puasa. Orang tua yang sudah pikun tidak perlu puasa. Orang sakit tidak perlu puasa. Orang gila nggak wajib puasa. Jadi makanya nggak usah heran kalau di pasar Cisalak bulan puasa siang-siang orang pada nggak puasa, ya mungkin saja dia sakit. Enggak Ustadz, itu buktinya dia dagang. Ya mungkin saja dia lagi dapat mens. Oh jenggotan Ustadz, kumisan, berarti dia gila kan gitu. Jadi nggak usah kita repotin Pak. Ya, berarti dia orang gila. Jadi puasa bagi yang mampu. Artinya puasa apa sih? Asyam, menahan. Orang-orang yang puasa itu bisa menahan hawa nafsunya. Nafsu dari duniawi, nafsu dari jabatan, nafsu dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama. Orang yang sering puasa, dia akan semakin nafsunya itu rendah. Tadi malam saya datang tamu Dr. Kiai Haji Endang Madali, pengurus MUI Kota Depok. Beliau juga sebagai wakil ketua daripada Forum Ulama Kota Depok. Beliau dosen, punya pesantren, punya sekolah, tinggal di Jatijajar Depok. Konsultasi dengan saya, belajar hikmah, belajar ilmu hikmah gitu. Padahal secara secara keilmuan luar biasa di atas saya. Saya S1, beliau S3. Ya. Kenapa mempelajari hikmah? Banyak ustadz-ustadz di Kota Depok sekarang yang ngumpul di rumah saya tertarik untuk belajar ilmu hikmah. Karena selama ini orang beranggapan ilmu hikmah itu ilmu paranormal, ya, padahal ilmu hikmah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Itu ilmu laduni itu, dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang dapat hidayah. Ya, yang dapat hidayah dari Allah itu dengan mencari. Kalau nabi yang lain dapat petunjuk langsung dari Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak, sempat mengaku di dalam hatinya, oh ini bulan matahari sebagai Tuhan. Karena dalam proses pencarian Tuhan, akhirnya ketemulah bahwasanya yang menciptakan semua yang ada itulah Sang Khalik. Makanya hikmah itu adalah untuk jalan dakwah kita. Karena sekarang ini banyak sekali Pak, kata guru-guru saya, kiai-kiai saya, banyak hikmah ini udah selewengkan. Yaitu tadi, dengan cara orang datang ke orang pinter, mengaku dirinya orang hikmah, memakai syarat ini itu. Ini yang mau saya terobos. Makanya tanya para ustadz yang datang ke rumah saya yang bersyariat, apa pernah saya pakaiin syarat ini itu? Nggak ada Pak. Dengan apa? Zikir, saya kasih zikir, doa. Paling pun kalau sakit saya terapi, saya urut. Ya. Jadi nggak ada namanya, oh Pak, Bapak harus nyiapin ini nih, bangle lah segala macam. Nggak ada kita Pak. Pakai jimat, pakai isim, nggak ada. Inilah yang harus kita luruskan hikmah. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang, dakwahi orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu hikmah.
Kalau orang sudah memakai ilmu hikmah, ilmu pemahaman, ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi Ismail, lalu diturunkan kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mau izotil hasanah, dia akan bisa menjalankan sesuatunya dengan baik. Dia akan bisa memberikan pengarahan dengan baik, dia akan bisa memberikan nasihat dengan baik, dia akan bisa memberikan bimbingan dengan baik. Coba Pak, kalau kita lagi marah Pak sama istri, kita lagi ada masalah sama istri, ilmu kita hilang tuh Pak. Kita datang curhat ke seorang ustadz, aduh saya habis ribut sama istri masalah begini. Padahal solusi itu udah biasa kita lakukan, tapi ketika kita lagi masalah, semua itu hilang ilmu. Itulah kita butuh orang lain, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Mungkin Haji Hidayat pernah curhat sama saya. Bisa jadi saya pun ketika ada masalah yang sama curhat sama Haji Hidayat. Dalam artian apa? Setiap kita ini punya ilmu hikmah, pemahaman. Coba Bapak pernah punya teman curhat sama Bapak, Bapak kasih masukan nasihat yang Bapak sendiri nggak pernah pikirkan nasihat itu. Inilah manusia Pak. Kadang ketika kita punya masalah, semua hilang. Dengan apa kita bisa mendapatkan ketenangan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hati tenang, maka akan ketemu solusi. Yang kedua apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari orang yang tidak pernah dia duga, dari orang yang tidak pernah dia sangka. Jadi kalau kita baik sama orang lalu kita berharap kebaikan kita itu dibalas sama orang itu bukan konsep rezeki. Konsep rezeki itu saya baik dengan Haji Hidayat, lalu akhirnya saya dapat bantuan dari Ustaz Sahrin, dari Allah dikirim. Itu konsep rezeki itu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Haji Hidayat, lalu saya berharap saya dapat balasan dari Haji Hidayat, itu bukan konsep rezeki. Jadi kita tebar kebaikan, tanam kebaikan, nanti akan kita tuai. Allah akan mengirimkan orang yang tepat untuk memberikan bantuan kepada kita. Tanam kebaikan. Ini yang kedua, puasa. Lalu kita lepas zakat. Orang yang tidak berzakat walaupun mengaku muslim tetap dianggap Islam, karena zakat pun bagi yang mampu. Kalau Bapak lupa, nanti buka channel YouTube Remaja At-Taufik ya. Waktu saya ngisi pembukaan tentang zakat, pendirian zakat di Masjid At-Taufik, itu saya bahas tentang zakat dari A, sejarahnya A sampai Z ya, tentang masalah zakat. Makanya zakat itu ada di tengah-tengah Pak, dia penyeimbang. Ya, kalau ini ada cantolannya, saya pegang di tengah-tengah juga, dia akan bisa. Jadi ini hati-hati Pak, tengah-tengah cantolan kita zakat. Jadi kalau pengen hidup tenang, pengen hidup nyaman, ya ada hak orang lain di dalam harta kita. Kan saya terangkan tuh, kalau kita kerja, yang capek kerjaannya pulang pergi pagi, pulang malam, itu zakat malnya 2,5%. Kalau kita punya kebun ya, lalu kita tinggal menerima saja kebun kita ikut menjalani kebun itu, kita nanam, kita urus hasil panennya sendiri, maka jatuh 5%. Kalau kita suruh orang 10%. Lalu kalau kita dapat barang temuan, saya contoh waktu di YouTube itu tentang Ustaz Sahrin, ada orang yang nanya, Ustaz Sahrin mana rumahnya Bos Madu? Oh di sebelah situ. Lalu orang itu pergi tuh ke rumah Bos Madu, ketemu Pak Haji Hidayat, pulang lagi, lewat lagi Ustaz Sahrin. Ustaz Sahrin makasih ya, dikasih tahu rumahnya Pak Haji Hidayat, saya habis bisnis, deal, nih 10 juta buat Ustaz Sahrin. Nah itu rezeki tak terduga, rezeki dadakan, maka zakat malnya 20%. Itu Islam yang mengatur Pak, bukan hitung-hitungan manusia. Jadi kalau Bapak tiba-tiba lagi jalan kesandung batu batanya kebalik, ada duitnya tuh 10 juta ya, itu Bapak harus keluar zakat malnya 20%, masukin ke Masjid At-Taufik. Berapa 20%? 2 juta. Kalau saya Pak Haji dapat duit begitu, saya kasih semuanya buat At-Taufik.
Nanti saya tinggal ngayal lagi aja. Batu mana yang saya mau tendang kan gitu. Gitu. Itu zakat mal, penyeimbang, penguat. Kalau orang yang sering mengeluarkan zakat mal, insya Allah hartanya bersih. Ustadz, saya dapat penghasilan 10 juta, sebulan saya bisa 1 juta, 2 juta. Kemana ngasihnya? Karena yatim. Terus ngasih Jumat berkah, makanan. Terus sedekah kemana-mana. Itu jatuhnya sedekah. Zakat mal itu baiknya, sempurnanya harus diikrarkan, Mbak, sama seperti zakat fitrah. Datang ya ke Masjid At-Taufik, Ustadz, saya mau zakat mal. Ijab qabul, nawaitu an ukhriza zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala. Kita kasih zakat malnya 10 juta 250 ribu, sudah bersih tuh uang kita yang 9 juta 7,5. Kalau uang zakat mal itu dipakai oleh pengurus masjid beli mic nih buat kajian, maka Bapak selain sudah bersih hartanya, Bapak dapat nilai pahala infak. Kalau uang dari zakat mal Bapak dipakai pengurus masjid buat memberikan santunan kepada anak yatim, maka Bapak dapat pahala bonus. Setelah dapat zakat mal, bersih hartanya, Bapak dapat nilai sedekah. Sedekah itu dilipat gandakan rezeki. Infak itu adalah sedekah jenius. Kenapa? Karena terus mengalir tuh. Kita masuk kubur aja, mik ini masih dipakai. Ya kan, sodako itu ada dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah itu sodakoh terputus. Nih, teh manis, ya. Mungkin nanti ada gorengan, nasi uduk, mungkin ya. Ada di depan, tapi bayar sendiri-sendiri. Nah, itu ketika masjid memberikan itu, atau Bapak memberikan nasi uduk ke masjid, dimakan, selama dimakan dapat nilai sodako. Setelah selesai, ya udah selesai sodakonya, dapat pahalanya dicatat oleh malaikat. Tapi cukup sampai situ. Tapi kalau sodakoh jariyah, sodakoh yang mengalir terus, Bapak udah meninggal, nih mik masih dipakai nih Pak, ini masih ngalir terus pahalanya. Bapak ngasih AC di Masjid At-Taufik nih, ya, Bapak meninggal dunia, adem Pak di kuburan. Karena Bapak biasa memberikan rasa adem di masjid ini dengan AC. Dari mana Ustadz? Kok di kuburan bisa adem? Ya mungkin malaikat pesen Grab, ya, untuk beli AC misalkan. Ya. Pokoknya yang penting adem aja. Kalau nggak percaya, mati dulu. Itu. Pokoknya apa yang kita tanamkan di masjid, maka akan kita tuai dari awal kita masuk ke liang kubur sampai nanti di akhirat. Inilah sodakoh jariyah, sodakoh orang-orang yang cerdas. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mahwal aqyas, siapa orang yang cerdas? Ya, yang pertama orang yang sering mengingat mati. Yang kedua orang yang memberikan sesuatu di jalan Allah yang akan terus menerus dia dapatkan. Itu sedekah jariyah. Itu Pak. Ya, jadi zakat termasuk pembersih harta, tapi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak perlu, malah kita wajib zakati. Kan ada hak orang-orang yang penerima zakat. Orang itu tidak berzakat karena tidak mampu, ya wajib dizakati. Jadi ternyata zakat tidak termasuk penyempurna daripada rukun Islam, ya, tidak dilaksanakan pun tetap Islamnya ada dalam diri kita. Tapi kalau ini salah satu saya copot jempol atau telunjuk, syahadat atau sholat, kira-kira masih ada Islam nggak Pak? Jatuh nggak nih? Jatuh nggak? Pasti jatuh, kecuali ada lem di sini. Ya, kenapa? Ingat Pak, ada Roma Irama waktu bikin podcast sama salah satu artis komedian Indonesia. Artis ini bilang, Bang Haji, saya memang sholatnya masih jarang-jarang. Sholat saya kadang sholat, kadang enggak. Oh, tapi saya jangan ditanya untuk sedekahnya. Saya anak-anak yatim asuhan saya banyak banget. Masjid, musola saya bantu. Saya umroh berkali-kali. Jadi mungkin ibadah sholat saya nggak bagus, tapi saya dapat nilai plus dari Allah dari ibadah-ibadah saya yang lain. Pak, tadi saya sebutin kan, 3 ini
nggak akan diterima tanpa ada dua. Haji percuma, puasa percuma, zakat pun percuma kalau kita nggak syahadat dan sholat. Tuh kunci. Jadi ada orang yang rajin berangkat umroh haji, rajin puasa Senin Kemis bahkan, atau Nabi Daud, orang sedekah kemana-mana, orang kaya sering berbagi, tapi dia nggak sholat, Pak. Awwalu ma yuhasabu fihi as-sholat. Idza saluhat amalu kulluh. Tuh Pak, sholat itu menjadi penguat. As-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang menjaga sholat akan kuat, Pak. Kalau dijalani kuat agamanya, kalau ditinggalkan rusak agamanya. Itu sholat. Nah, ada salah satu jamaah saya, Pak, dari Brimob. Dia punya jabatan juga, berobat waktu itu ke saya. Kebetulan ada benjolan, alhamdulillah setelah berkali terapi sembuh. Lalu dia belajar ibadah. Tat, saya udah lama nih nggak sholat, Sat. Ayo dong sholat. Saya nggak pernah nyuruh sholat, Pak. Ada saya punya murid, dia manajer herbal tadinya. Dia megang satu PT herbal, dia ngeracik orang hebat lah kalau secara herbal ya. Salah satu minyak saya tuh yang ngasih masukan dia tuh, propolis gamatnya. Sampai sekarang yang buatin dia. Dia saat itu punya penyakit, Pak, sering keluar darah dari hidungnya. Datang ke tempat rumah makan saya, saat itu saya masih punya rumah makan di Pondok Cibubur. Ada rumah makan Ustadz Ade dulu, sebelum pandemi. Saya ada punya 3 rumah makan dulu, Radar Auri 1, Pondok Cibubur 2. Jadi pengobatan juga di rumah makan saat itu. Datang nih jamaah saya, awalnya berobat. Dia sering datang makan sama anak buahnya, karena dia tinggal kerja di Depok, orang Bogor. Jadi dia datang bawa karyawan makan, lalu melihat ada orang yang berobat dari Jakarta, dari Makassar ke rumah makan saya. Nah, dia curhat tuh, Ustadz, saya sering keluar darah dari hidung, apalagi ketika lagi dingin AC. Saya terapilah dengan minyak ini, minyak saya ya, bukan minyak ini. Sebelumnya saya pakai minyak, tapi bener-bener minyak nggak enak aja baunya, karena minyak urut kan, minyak terapi Al-Hikmah. Semprotin ke hidungnya, ditelen. Besoknya udah nggak keluar darah lagi. Dari situ dia pengen belajar hikmah, ya, karena kebetulan dia punya ilmu juga, ilmu yang non hikmah, masih campur-campur kejawen gitulah. Wah, udah kita bimbing. Nggak pernah saya suruh sholat 4 bulan. Datang tiap hari ke rumah makan, setelah dia kerja sama anak buahnya pulang jam 1 malam, terus begitu terus tiap hari. Setelah itu dia, saya mau ikut zikiran. Disitulah sekarang sholatnya rajin luar biasa. Kenapa? Karena sholat itu jangan dipaksa. Kita ngajak, tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa dia sholatnya bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi lillahi kita. Karena kita dia sholatnya. Jadi kasih bimbingan, kasih pemahaman. Akhirnya dia meracik, membantu racikan minyak sampai wangi seperti ini. Itu Pak, yang namanya hidayah dari Allah itu bermacam caranya. Nah, ada salah satu Brimob datang ke rumah saya, lalu dia bilang, Ustadz, saya pengen sholat. Udah sholat akhirnya, belajar sholat. Berapa bulan kemudian dia datang lagi, Ustadz, saya ini sholat udah di masjid tepat waktu. Masjid Agung Brimob, kalau saya ngisi kajian binroh pasukan tuh Kamis pagi, itu dia paling depan tuh. Orang lain udah datang, dia udah datang duluan, sholat sunnah, ngaji Quran. Lalu dia datang ke rumah lagi, Ustaz. Katanya Ustaz bilang waktu itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Lah Tat, saya jujur aja Tat udah sholat berbulan-bulan ini, bahkan tepat waktu di masjid. Tapi saya nggak bisa lepas minum, Tat. Saya nggak bisa lepas judi online. Bahkan mohon maaf, saya masih berat ninggalin zina. Coba. Kalau kita didatangi orang seperti itu, nggak akan kita mau ngomong kayaknya Pak ya. Tapi itulah orang hikmah, harus bijaksana, bijak sini. Orang hikmah itu harus, kalau ustadz biasa mungkin yang ngadepin ini, lu deket sama gua udah curhat, masih zina, masih udah nggak usah ketemu lagi kan gitu. Rasulullah enggak Pak, ngajarinnya
nggak keras sama umat. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah kata Rasulullah, tapi saya belum bisa ninggalin zina, judi, dan minum. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, asal dengan syarat. Apa syaratnya Rasul? Satu saja syaratnya, jangan bohong. Itu aja. Ternyata syarat jangan bohong itu, orang itu mau minum minuman keras lagi, dia mikir, kalau saya minum, saya mabok, jalan saya keluar ketemu Rasul ditanya, kamu hari ini minum enggak? Kalau saya bilang enggak, saya bohong. Kalau saya bilang iya, saya malu. Dari rasa malu itulah akhirnya dia berhenti sama sekali dari maksiat dia. Saya di Pelabuhan Priuk, Pak. Bapak boleh kalau ke Priuk ngurus-ngurus dokumen atau apa di pelabuhan, gitu tanya di pos 6, pos 7 ada namanya Mas Ilham yang jaga pelabuhan sampai sekarang. Tanya tentang saya, Pak, di sana. Saya pernah megang spiritualnya lah, tentang hikmahnya orang-orang Madura yang ada di pelabuhan. Itu tadinya saya mau diserang, Pak, di Priuk. Saya kan asli Priuk. Tapi pada akhirnya mereka pada dekat sama saya dan belajar agama secara benar. Ternyata yang megang pelabuhan dulunya itu gurunya Ki Joko Bodo. Ya. Jadi 2011 kalau Bapak tahu, Ki Joko Bodo itu insaf masuk ke dalam Islam yang kafah, dibuang semua alatnya. Itu setelah gurunya Ki Joko Bodo datang ke rumah saya untuk mau merekrut saya menjadi bagian dari tim suksesnya dia. Tapi malah terbongkar di depan saya, dia mengaku kelakuan dia. Ya, jadi Ki Joko Bodo itu punya tim. Panjang ceritanya. Ya, dan salah satunya yang megang pelabuhan sekarang dulu seperguruan Ki Joko Bodo. Jadi dia tahu persis waktu ngumpul di rumah saya. Bubar tuh, Pak. Untung aja nggak ada berita di expose siapa yang memberikan pemahaman kepada gurunya Ki Joko Bodo saat itu. Saya setahun lebih di Pelabuhan Priuk. Nah, kenapa saya bimbing pelan-pelan kepada orang-orang preman? Karena orang hikmah itu, Pak, masuk di sela-sela itu. Kalau sekarang kita dakwah di mimbar, siapa yang mau berdakwah di luar? Orang yang mabok, saya nongkrong, Pak, di pelabuhan, orang itu minum, Pak. Saya sambil ngobrol kayak orang gila gitu, ngobrol, mereka sambil minum. Ya Ustadz, sambil nunjuk muka gitu. Tapi berbulan-bulan kita nongkrong di sana, Pak. Yang tadinya dia minum depan kita, lalu ngumpetin di bawah meja, lalu dibuang. Bener-bener akhirnya nggak ada yang namanya minum lagi. Alhamdulillah. Nah ini sodakoh sabitah. Habis makan ya, dapat pahala. Nah kalau pengen jariah, tempat makannya jangan dibuang, Pak, taruh di rumah. Jadi kalau Bapak ada korma, masukin korma buat tamu. Nah itu jariah tuh, selama tempat makannya dipakai, ya itu tetap pahala ngalir buat yang ngasih uang ini buat beli apa, bubur apa, nasi kebuli. Itu, Pak. Ini suruk jam berapa? 3 menit. Sengaja saya nggak habisin, Pak, biar nanti ada jilid 2 ya. Jadi sholat ternyata bisa mencegah perbuatan keji munkar, Ustadz, kata si Brimo. Tapi kenapa kok saya sholat masih mudah melakukan maksiat? Ini ayatnya tidak selesai kita baca. Siapa yang bisa lanjutin ayatnya, Pak? Saya kasih minyak. Ayo, ayat yang tadi saya baca. Yang tadi as-sholat inna sholata tanha, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada lanjutan ayatnya, nggak pernah dibaca, jarang dibaca. Ayo, Pak. Belum. Rezekinya Ustadz. Udah 2 pertanyaan. Ini yang jarang dibaca, Pak. Aqimis sholat, dirikan sholat. Pertama, kenapa aqimis sholat bukan if'ali sholat? Kenapa dirikan sholat bukan kerjakan sholat? Nih bedanya nih, Pak. Kalau mengerjakan, Bapak ambil air wudhu, sholat, salam, selesai salam, udah nggak ada urusan dengan sholat. Itu mengerjakan sholat. Jadi kalau Bapak sholatnya masih seperti itu, inilah yang tidak akan mendapatkan yang namanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau Bapak syarat pertamanya di awalnya aqimis sholat, dirikan sholat. Dirikan itu apa? Bapak ambil air wudu, Bapak sholat, takbir, ikutin imam, lalu salam. Selesai salam,
bapak pulang ke rumah, amalan sholat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sholat mengajarkan takbir, Allahu Akbar. Di luar sholat kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang lain kecil, Allah yang besar. Sholat mengajarkan sujud, sama rendah antara kepala dengan ujung kaki kita. Yang kita hormati kepala sama dengan kaki kita yang suka kita injek-injek. Dalam artian di luar sholat kita tawadu, jangan sombong, Pak. Harta kita ini titipan, ilmu kita ini titipan, istri anak kita ini titipan. Kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, pakaian aja nggak ada. Maka kita pun pulang nggak akan bawa apa-apa secara duniawi. Yang kita bawa hanya amal kita. Jadi jangan pernah sombong dengan harta kita, jangan pernah sombong dengan kedudukan kita, jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita punya. Itu titipan. Bahkan orang yang berilmu akan lebih dulu dipertanggungjawabkan keilmuannya di hadapan Allah. Orang yang punya harta akan lebih duluan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang punya kedudukan akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih berat di hadapan Allah. Ini Pak, sholat didirikan bukan hanya dikerjakan. Nah, sudah selesai. Maka di ujung ayat rahasia sholat, kalau pengen mencegah perbuatan keji munkar, saya pending biar diundang di jilid kedua itu ya. Itu trik penceramah Pak. Padahal bahan materinya udah habis ya. Cuman kita simpan. Jadi insya Allah bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sering mengaku Islam ya, padahal Islam itu artinya selamat. Orang-orang yang memang mengakar dirinya di dalam hatinya Islam, dia akan selamat fid dunya wal akhir. Di dunia kita selamat, di akhirat kita juga selamat. Jadi kalau kita pengen selamat, maka Islam kita rapihkan dulu, kita pahami. Makanya ilmu hikmah adalah ilmu untuk kita memahami segala macam sesuatu, wabil khusus tentang agama kita. Jangan kita mengaku muslim, mengaku Islam, tapi kita tidak paham konteks Islam. Kita hanya sekedar bisa menghafal rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sekedar itu ya. Sama dengan Pancasila, kita cukup hafal tapi nggak paham ketuhanan Maha Esa itu apa, kemanusiaan yang adil beradab itu apa, persatuan Indonesia apa. Ternyata kalau digabungin Pak, Pancasila yang 5 dengan Islam, rukun Islam yang 5 sama Pak. Syahadat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau dijabarkan panjang Pak. Terus yang kedua sholat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang-orang yang sholat, menjaga sholatnya, aqimis sholat, dan ada rahasia di ujung ayatnya yang akan saya buka nanti pertemuan kedua, maka dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Nyambung Pak, karena rukun Islam itu yang buat para ulama. Itu saja, kita sambung lagi nanti di next selanjutnya. Kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Maksudnya ingatin ke Haji Dayat sama Ustadz sama Ketua DKM gitu ya. Jadi ada next selanjutnya kita bertemu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk Pak Ketua DKM, pengurus, para wakil, para bendahara, terus para imam, para asatid, para kiai, para donatur yang suka memakmurkan, membantu makmurnya masjid, para jamaah juga. Kita doakan mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya dan mudah-mudahan diampuni segala dosanya, juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah. Ada hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita sambung kembali. Ada dua hal, syahadat dan sholat. Terpisah Pak. Syahadat 1 jam,
sholat 1 jam karena panjang, ada syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah